Selamat datang di Cio and Enjoy Podcast. Our passion, your entertainment. Waduh, namanya bro, kisah gak bu. Kenapa gimana kabarnya nih Pak? Makin memanas kah atau mereda-reda nih sudah? Kemarin kita bahas apa ya? Tapi kita lupa lama nggak ketemu lah bro. Terakhir konten itu sebelum pemilu. Oh sebelum pemilu. Pasca pembicaraan tentang 3 calon presiden. Oke. Sekarang kita sudah melewati fase itu. Ya. Loh, kok bajumu seperti ini ya? Nah, ini sudah menandakan bahwa ini ada kepercayaan diri nih. Iya. Wah. Ya. Kenapa lo bisa percaya diri nih bahwa pasangan ini menang nih, misalkan? Jadi dari kemarin sebelum pemilu pasca ingin dituduh curang segala macam. Ya. Intinya kita lihat hak joget aja. Intinya kita berjoget aja dulu. Coba kamu bilang pasangan calonku itu main joget, main apa ya? Dia menang anjir. Gak ada urusan. Oke. Apa pilih kalah 3 kali ya? Iya. Sampai nak kenal dia gitu. Itu adalah seorang pejuang satria. Mati pun rela. Saya rela. Hasil ini hasil perjuangan lah istilahnya. Bro. Nah ini kurang asik ini, gimana nih oposisi kita nih, lawan kita sudah diundang nih Kamu kan dukung 01 Gimana sih? Gimana mau 01 saya aja bekerja sebagai ini orang netral. Ada netral kan? Kalau sudah pasangannya kalah ya, lalu dia nggak mau aku tidak menjadi itu bukan aja. Oke. Anggota yang lain mana bro? Soalnya ini sudah undang nih. Di Goa. Bagaimana menurut pandangan abang baju biru ini? Kalau Pak 02 menang, cuman 3 tahun aja menjabat, sisanya anaknya Pak D. Nah itu gimana mendengar isu yang kayak gitu? Itu bisa dikonfirmasi dulu isunya dari mana. Oke. Banyak sih isu yang bertebaran kayak gitu, tapi kita percaya. Kayak aku tim sukses banget ya. Iya, kayak kita percaya bahwa dinamika 5 tahun ke depan itu bakal seru pastinya. Banyak yang isu-isu yang berkembang bahwa Pak Prabowo cuma menjabat kurang lebih 2,5 tahun atau 3 tahun, nanti disambungkan oleh Pak Gibran atau Mas Gibran sendiri untuk menggabung dinastinya. Terlepas dari itu kan cuma asumsi-asumsi. Ya. Nah, pasca pelantikan nanti kita lihat. Kita sudah berkomitmen, anjing kita Ngerinya Siapa yang bro? Mungkin teman-teman juga bisa lihat dari media dan segala macam. Pak Prabowo sendiri berkomitmen untuk mendedikasikan dirinya untuk bangsa dan negara. Itu satu. Pemenangan pemilu ini adalah pemenangan buat seluruh masyarakat Indonesia. Itu satu. Oke. Iya dong, gitu dong. Tahu dari ada yang masih menghilangkan nih, aku nih mau hak angket itu nah. Kalau terjadi gimana bro? Bisa. Nah, menurut Herman gimana nih? Apakah akan terjadi hal-hal gitu? Mungkin kalau dari aku ya, counter attack itu pasti ada dari pihak lawan. Ada, namanya kalah kan ya pasti mencari celah kan. Pasti membela ya, membela dirinya yang kalah supaya tetap memperjuangkan haknya gitu, haknya. Dari tahun-tahun sebelumnya pun setiap ada paslon yang kalah, pasti ada kecurangan di balik itu. Dari zamannya Pak Prabowo pun seperti itu. Cuman kan kita bisa lihat hasil putusan MK nanti. Hasil dari dulu tanggal 20 Maret. Tapi sudah berapa persen masuk suara? 70 ya, kalau nggak 70 mau 80%. Iya, aku aja mungkin sebagai pekerja di bidang KPU sendiri, istilahnya aku kerja di lapangan, kan daerah sambutan sebagai PPS kan. Aku lihat ya praroro. Tapi bener dia di mana-mana. Oke gas loh itu orang-orang. Itulah banyak yang bilang pengaruh branding
personal branding yang dibikin Pak Prabowo melalui Mas Gibran ini sangat signifikan waktu meraih suara. Iya, apalagi backup-nya kan banyak kehilangan artis kayak Raffi Ahmad segala. Segala influencer itu di luar dari kapasitasnya sudah pasti. Iya. Situ. Yang kita bisa baca di sini bahwa aku tidak akan berbicara tentang dinasti, aku tidak akan berbicara tentang apa. Buktinya sudah nyata. Apapun Suka apa buktinya? apa nih? Apa nih? Ya buktinya apa dulu? dinasti kan yang setahu aku kemarin bilang Jokowi itu presiden itu udah punya anak. Oke. Punya anak dari Joko Widodo. Bukan presiden gitu ya? Bukan presiden. Masa kamu nanti suatu saat nanti kamu mungkin jadi presiden, masa anakmu nanti bilang, Pak, kamu jadi presiden, udah boleh, itu dinasti. Mas membatasi cita-cita seorang anak sendiri gitu. Itu kan privilege. Nah, tergantung bagaimana orang itu menggunakan privilege-nya dengan baik atau enggak. Aku tidak akan statement tentang privilege itu semua orang tuh punya. Nah, tergantung kita aja lagi yang nyikapi segala macam. Itu sih aja. Kadang-kadang ada yang apa ya, keluarganya penjabat tapi belum tentu kan anaknya mau jadi pejabat. Ya, itu kan satu jalan tol. Misalkan kalau memang mau jadi pejabat bisa, tapi kadang-kadang tergantung dari anak itu sendiri kan sebenarnya. Ada juga dulu yang jual martabak dulu kan? Nah ya, tiba-tiba jadi martabak ya. Jadi martabak. Jual pisang. Ketua partai. Kita lihat proses kita lihat proses sebelumnya. Cuman ya itu adanya hak-hak istimewa yang dia dapat dari yang punya privilege ini yang betul-betul mungkin tidak dipunyai dari orang banyak. Coba dari pandangan Mas Ronbi, kamu tadi jadi KPPS ya atau PPS? PPS. Ada salah satu potongan video yang saya lihat di sosial media itu Pak Prabowo itu sudah mendeklarasikan kemenangan dia. Nah, itu sebagai orang yang katanya netral tuh gimana? Dia sudah belum waktunya 20 Maret tapi sudah belum mendeklarasikan kan istilahnya kan syukuran aja ya. Tapi kan yang memutuskan kan kita juga sebenarnya di tanggal 20 Maret ini, dan itu tergantung dari atasan kami yang KPU RI itu sebenarnya. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kita memang nggak bisa memutuskan apakah siapa yang menang. Itu kan sesuai tanggalnya. Dan kita juga di jor-joran, kita di sambutan itu membaca satu pleno itu semingguan baru selesai. Ya, kalau nggak PPS kami itu di sambutan ada 84 PPS kali 5 kotak. Gimana tuh capeknya setiap hari. Nah, terus kita dibilang curang-curang, bagus gak itu? Misalnya dibilang curang, yang bilang curang kan yang kalah. Iya, aja mereka tidak ada bilang curang ya. Kadang-kadang mereka udah menghargai gitu. Nah, istilahnya yang kita di lapangan kadang-kadang saya tuh sampai vertigo loh, Bang. Sampai vertigo, ada yang penyakit yang nggak ada penyakitnya sudah dari wajah penyakit tiba-tiba ada, karena ini aja demi negara aja sebenarnya. Itu kan mereka tuh kayak gitu, salah satu counter kan. Iya, counter. Ngomong-ngomong counter ini, Hamin 3 pemilihan itu kalau nggak salah ada film namanya Dirty Vote. Bagaimana nih menurut pandangan Anda sebagai sebagai tim sesnya? Sebagai tim sesnya gimana? Saya kan memandang sebagai bagian Dirty Vote ya, aku nggak terlalu ngikutin itu, tapi aku tahu banyak konspirasi yang ada di dalam film itu. Tentang kecurangan segala macam, dinamika politik, dinamika bahkan yang sebar-sebar dunia pun ada di situ. Ya. Tapi lagi-lagi itu kan film. Iya. Aku tidak menghina karya itu buruk tidak, tapi lagi-lagi itu film. Dan tujuannya kan supaya orang lihat, supaya orang memberikan opini, tanggapan segala macam itu boleh. Boleh dong. Boleh. Mungkin bisa bikin film kayak gitu kalau aku mau. Nah, cuman kan lagi-lagi di momentum seperti ini banyaknya isu-isu yang terjadi, mengadu domba segala macam, bahwanya sayanya 3 pasangan ini aku rasa punya track record baik-baik semua. Walaupun yang kalau dulu ada loh yang 2019 tuh ada namanya Sexy Killer. Dokumenter itu bukan film, dokumenter. Tujuannya ya pasti untuk menjadi salah satu pihak. Gitu. Meskipun di dalam film itu ada embel-embel netral ya, tapi di ujung film siapa tahu kamu diindikasi. Nah,
sumpal dulu. Iya. Aku lebih. Nah, ini kita masih apa ya, kadang-kadang dikritik tentang Sirekap itu. Ya, kalau seandainya aku berpendapat ya sebagai PPS, ya namanya juga orang ya istilahnya pasti menekan-nekan, apalagi di saat sekarang kan kayak gitu. Kalau menurut saya sebagai yang baru ini lebih baik gak usah ada Sirekap gitu, lebih baik soalnya dihilangkan aja daripada bakar-bakar uang dan akhirnya jadi pertentangan, dan itu bukan mempermudah Sirekap, malah mempersulit. Jadi menurut pandangan Masnya ini sistem Sirekap ini kayak mana sih? Ini apakah dia ada orang yang membelakangi Sirekap ini atau gimana? Kan nggak mungkin Sirekap itu berdiri sendiri, nggak mungkin aplikasi sendiri, pasti otomatis butuh dana besar kan, nggak mungkin. Ya, itu gimana? Nah, kalau Sirekap itu kan ada dua versi. Pertama yang versi aplikasi, yang kedua versi website. Versi aplikasi itu untuk KPPS-nya, dan itu setiap satu TPS satu aja yang ada. Dan ternyata ketika dipakaikan seluruh Indonesia ternyata tidak maksimal. Kalau kita bayangkan Sirekap itu seperti kayak QR gitu. Lo kan QR, kita lihat nih, klik, langsung ada datanya. Seperti itu aja tujuannya. Tapi kadang-kadang namanya persiapannya mungkin tidak maksimal atau apapun. Mungkin kenapa nggak 5 tahun yang lalu sebelumnya dibikinkan? Karena kan untuk seluruh Indonesia bakal ini. Ya banyak masalah, banyak apa, seharusnya kan persiapannya yang harus lebih itu sih menurut saya, persiapan itu yang gak maksimal sehingga kan akhirnya tidak digunakan. Banyak nggak blank, banyak nggak bisa makai, banyak yang problem. Pokoknya saya ditelepon mungkin 100 kali Sirekap ini Sirekap ya. Soalnya yang megang Sirekap bukan divisi. Saya ini punya divisi. Saya kan sebagai PPS itu ada divisinya. Tapi kadang-kadang orang nanya ke saya. Nah, itu seharusnya kan nanya ke divisinya yang memang orang teknis yang memang memegang Sirekap. Jadi Sirekap ini bawahannya pemilu kali ya? Pemilu KPU. Ya. Jadi iya, dia by system. Dia tujuannya untuk mempermudah, ternyata pada kenyataannya gak sesuai ekspektasi itu karena persiapannya yang sangat mepet. Iya. Kalau di spare waktunya lebih panjang. Iya, Pak. Mungkin pas pelantik 5 tahun lalu mungkin bisa maksimal. Nah, ya kayak gitulah namanya kerja KPU itu seperti itu. Padat, mendadak, nggak bisa nggak bisa dikenal waktunya. Soal di negara dong. Iya, negara. Oh, saya sampai tumbang loh. Bahkan atasan saya sampai masuk ambulan loh demi menghitung plano itu. Kalau tidak dihargai, bungol bandar. Intinya kan ke BPS ini tadi seksi-seksinya. Iya. Cuman idaman ya. Iya, kan KPPS apa lagi? PPS kan. Saya kembali. Oke, sekarang Mas yang bagi apa nih? Kamu saksi kan? Aku koordinator saksi. Oh, koordinator saksi. Nah, ini aku kasihan banget yang menjadi saksi pemilu tuh. Yang baru-baru. Nah, melihat saya saksi tidak akan jadi saksi. Kapok dia bro, kenapa tuh kapok? Ada yang kan beberapa dari partai tertentu itu nggak kasih konsum kadang, jadi iya. Nah itu akomodasi. Ada juga yang uangnya dibawa lari sama. Iya juga. Semuanya kacau juga itu. Nah itu juga. Jadi sebenarnya apa ya? Kita juga waktu kerja KPPS itu dijor-joran terus, ditekan terus sama saksi. Ya saksi itu nggak tahu apa-apa, yang penting ya ada itu ya dikasih gitu. Padahal nggak tahu pengorbanannya, waktunya, time-nya. Kadang-kadang mengganggu orang saksi itu. Kamu tuh saksi mengganggu kadang-kadang loh. Ada saksi mendiam aja kan? Iya, tapi kadang-kadang sebagai oknum sebagai itu ganggu. Seharusnya kan diam aja, paling tidak kapan ininya. Kalau memang belum selesai, ya diganggu. Lebih baik tidur. Ini ditunggunya sampai selesai. Mungkin ke lapangan loh. Yang saya di lapangan seperti itu, saksi itu, parah kadang-kadang. Oke, kita kembalikan ke Masnya ini.
dibilangin ornak hukum, wah capek-capek kuliah hukum, pilihnya 02. Nah itu gimana tanggapannya itu Mas Bro? Capek-capek kuliah hukum. Apa nih? Jawabannya ini banyak yang dinamika tentang itu, yang kenapa capek-capek kuliah hukum. Menurut lo kalau memang mau jegal ini Prabowo itu jegal dari awal. Wah, oke. Gimana tuh? Jatuhkan aja sudah dari konstitusi. Jatuhkan kalau memang betul-betul kalian ya para aktivis-aktivis dan segala macam bahwa salah satu paslon kami yang tertuduh melanggar konstitusi, kalau kenapa nggak berani dari awal gitu untuk tidak sahkan itu calon, tapi lagi-lagi apa yang kuasa itu yang megang kendali. Tapi kan ya itu pamannya gitu loh, itu gimana? Cuman lebih dari itu di luar konteks saya untuk mengungkapkannya segala macam. Aku selalu bilang kenapa aku pencinta mati, kenapa aku mendukung 02, karena yang jelas itu dari hati nuraniku. Oh. Tapi banyak kok yang bilang aku suka sama Prabowo, tuh banyak yang bilang kayak gitu. Aku suka sama Prabowo tapi kurang senang sama yang mungkin jalan menuju dia ke sana banyak cacatnya ya gitu. Banyak cacatnya. Iya pasti yang ada yang suka, pasti ada yang benci. Begitu saya aja dari itu pasti banyak juga. Di antara 588 saya kendalikan, ada saya yang suka sama saya, ada yang suka. Pasti ada yang benci juga, ada yang nggak senang, ada yang bully. Itu nggak bisa dikendalikan orang. Terlebih dari itu, saya percaya bahwa yang menang itu sudah telak 02. Iya, bahkan semenjak dipilih tuh setelah dirilis nama ketiga itu yang menonjol kan udah astaga itu hompila aja di menang. Kita soalnya kan konten kreator kan pasti nanya ini Anies, Prabowo atau Ganjar, itu aja lo sudah ke Prabowo semua, baru ada yang bilang ini editan. Ya, aku malah ada salah satu paslon yang ngomong gitu. Kamu percaya suara saya begitu? Aku percaya. Aku bisa lebih percaya di bawah itu. Aneh. Aku bilang dan rata-rata membaca hasil itu atau kalau dulu terpelana hasil. Karena baca hasil. Apa tuh pakai istilah itu aneh-aneh istilahnya. Dulu kepelanawan kan. Jadi rata-rata yang pas keluar 2 itu kadang-kadang pasti lebih dari 100. Ada 130, 150 di antara DPP itu rata-rata kan 200. Masih dari 100. Pasti di atas 100. Itu dari kingmaker yang katanya di backup sama presiden, di backup sama banyak orang-orang influencer segala macam. Itu kan membuktikan bahwa rata-rata yang terlihat rata-rata paslon-paslon dari tahun 2009 yang mencanangkan program lanjutan itu pasti menang tanpa kamu sadari. Dari 2004 ke SBY itu program lanjutan, bahkan SBY sama Budiono menang lagi, Jokowi sama JK main menang, program lanjutannya sama Maruf Amin. Dan ini Prabowo kan selalu membawa lanjutkan. Orang sudah ada peta, sudah ada peta. Ya, apalagi kan ada IKN sudah ada peta. Orang sudah pengen melangkah lebih maju, tiba-tiba ada satu gabungan bawa perubahan, kan kontradiktif aja gitu. Setengah mampus orang itu bikin suatu rancangan program, tiba-tiba ada salah satu orang, mungkin salah satu. Coba ikan bayangkan kan kalau IKN sudah bangunan ada itu nggak jadi, gimana menurutku? Menurut opini bahwasanya program lanjutan itu sangat lebih diuntungkan daripada program perubahan. Perubahan tuh boleh cuman dari mungkin segi apa, tapi tidak betul-betul mau merubah. Kan ada salah satu paslon tuh membawa perubahan, yaitu hak mereka secara personal. Oke, kalau seandainya memang diumumkan yang menang nih 02, yang lain gimana dong nasibnya? Pasti apakah udah boleh misalkan? Kadang-kadang kan pasti rangkul juga, ujung-ujungnya sih kayak gitu. Kalau kamu ada nonton podcastnya Babe Haikal sama Deddy Corbuzier, di Babe Haikal itu kan salah satu pendukungnya Mas Prabowo. Iya. Dia bilang sama Prabowo waktu itu,
Padahal nanti semuanya itu kita rangkul waktu pasca debat yang pasca selesai pemilu ini pasca debat Anies yang menyerang personal Prabowo. Oh iya. Sama ada liputannya itu kamu menerangkan Prabowo cuma bilang gini, kok Mas Anies kayak gitu ya, padahal nanti ketika mungkin saya menang semuanya kita rangkul, semuanya masuk kabinet. Padahal kan dulu didukung sama Prabowo. Nah itulah politik. Kalau ada kepentingan ya pasti sudah. Tapi ada salah satu paslon yang belum diajak nggak mau gabung. Dengan PD-nya dia buat statement kayak gitu. Ada salah satu paslon. Emang kamu percaya suara segitu? Oke, menarik. Lepas dari itu, aku percaya Prabowo pasti ngerangkul semua paslon-paslonnya itu. Itu pasti. Cuman tergantung deal politiknya aja seperti apa. Kamu nanti akan lihat PDIP versi oposisi menyala itu, dia yakin akan mungkin itu. PKS versi oposisi, apalagi Prabowo baru dapat jenderal bintang 4 itu banyak juga kontroversinya itu. Yang katanya dia dipecat gitu kan. Aku sampai sekarang tetap berstatement Prabowo itu bukan pelanggar. Mau sebagaimanapun segala macam, karena tidak ada satupun orang yang bisa membuktikan, menurutku dari zaman presiden manapun tidak pernah merasa akan diadili, tidak pernah ada pengadilan secara terbuka bahwa Prabowo itu salah secara konstitusi, secara pengadilan segala macam. Hanya ada isu-isu atau dia ini diduga, kan terduga. Ya, setiap 5 tahun sekali bawa ini. Aku percaya orang-orang mungkin itu anak-anaknya mungkin hilang apa segala macam, aku turut berhati. Cuman di satu sisi ada orang difitnah setiap tahun pasca 5 tahun sekali, itu aja isu yang digoreng-goreng, tapi nyatanya tidak ada memberi suatu fakta bahwa orang itu betul-betul bersalah dan tidak ada yang berani mengadili gitu loh. Contohnya, setiap aku bilang kalau memang Anies jadi presiden, Anies mau ngadili Prabowo gimana? Mau nggak itu dibuka betul-betul buktinya? Apa memang kalau Ganjar betul-betul jadi presiden, mau nggak itu diadili Prabowo? Bahkan Mega aja waktu mengambil wapresnya Prabowo itu tidak ada sama sekali bicara tentang HAM, bahwa itu orang memulihkan segala macam. Kenapa isu ini tetap dibawa? Karena ya itu yang saya katakan, itu senjata makan tuan. Misalnya ya biar menjadi apa namanya, kalau ada yang oposisi pasti dibahas. Ya biar gimmick rasa Gimmick ya, aib itu kadang-kadang di politik bisa jadi suatu senjata makan tuan. Sudah aku bilang, aku tetap prihatin kan. Kita nggak ada tahun. Sebenarnya nggak cuma paslon 2, paslon 1, paslon 3 punya aib semua. Cuma sejauh ini kampanye, aku mengikuti semua kampanye kan. Entah aku menilai Prabowo itu tidak perlu menjatuhkan orang secara personal. Itu yang tertangkap dari kampanye akbar lain. Meskipun dia bilang sebut nama, misalnya kayak gitu, itu gimana dong? Itu ketika dia dikonten. Itu kan debat capres. Masa kampanye apa tidak ada tuh lihat kayak orang-orang di bawah kan Prabowo ini betul orang-orang intelektual itu anggap gitu. Tidak pernah kayak saling menyatukan menjadi segala macam. Pasti ada counter yang betul-betul diksi pemikiran itu betul-betul oke untuk sekarang secara ilmuwan, bukan secara personal. Fokusnya kan untuk memajukan Indonesia, bukan menyatakan. Makanya kalau Prabowo dan istri Prabowo masa memimpin negara yang memimpin rumah tangga kayak gitu kan, menurut gue gitu lah. Karena tidak ada isu lain kan, ya mau diangkat tidak ada pembelaan lain kan yang mau diserang sampai segitunya menjatuhkan karakter seorang demi sesuatu. Bahas paslon 2 terus nah. Coba ya. Dia dikatakan aku bingung ya. Kan bukan cuma presiden, ini sampai sehari ini. Presiden harus ada 5 kotak. Bingung nggak? Dia tuh sudah datang pakai baju kayak gini gitu kan. Sudah kamu sudah. Apa kalau fansnya Prabowo tuh bilang mode apa? Mode silent. Iya. Padi. Ilmu padi awalku. Soalnya di mana-mana kan dibahas.
ini jagoanku ini kesini desak ini, yang ini ngobrol bareng ini, tapi kenapa Prabowo kok nggak ada gitu kan? Pak Adi ya bang, tidak perlu didesak. Jadi orang tuh kalau sudah naik, naik dikasih di kompor-kompornya tambah naik.